Bab 6 Cinta yang akhirnya diperjuangkan. Hujan malam itu turun dengan deras, mengetuk genting rumah Bu Laras seakan ingin memaksa semua rahasia terbuka. Arga berdiri di depan rumah dengan tubuh basah kuyup, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Ia mengetuk pintu dengan hati yang berdebar kencang, seperti genderang perang yang menggetarkan dada. Bu Laras di dalam rumah bisa merasakan siapa yang datang tanpa perlu melihat. Tangannya gemetar ketika meraih gagang pintu, hatinya setengah ingin menutup rapat, setengah ingin membiarkan semuanya terbuka. Saat pintu dibuka, angin malam yang dingin masuk bersama wajah Arga yang basah. Tatapan mereka bertemu, mata yang penuh cinta, takut, dan rindu bertubrukan dalam sekejap. Bu Laras tertegun, bibirnya gemetar tanpa suara. Arga tidak menunggu, ia melangkah masuk, membawa serta keberanian yang selama ini terkubur. Bu, aku tidak mau lagi bersembunyi, suara Arga pecah, tapi jelas. Bu Laras menelan ludah, jantungnya berdegup tak karuan. Arga, kalau orang tahu, kita bisa hancur. Arga menatapnya penuh ketegasan, hidupku sudah hancur tanpa ibu. Kata-kata itu menembus pertahanan Bu Laras yang rapuh, membuatnya tak mampu lagi menyangkal perasaan yang selama ini ia tekan. Hening menyelimuti ruang tamu, hanya suara hujan jadi musik pengiring. Arga mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Bu Laras yang dingin. Kalau aku harus melawan dunia, aku siap. Asal ibu ada di sisiku, ucapnya. Air mata Bu Laras pecah, ia jatuh ke dalam pelukan Arga. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berhenti melawan hati sendiri. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti mimpi sekaligus mimpi buruk. Mereka merasa lebih dekat, tapi dunia di sekitar semakin mencurigai. Tatapan-tatapan murid di sekolah mulai terasa tajam, seperti pedang yang siap menusuk kapan saja. Gosip mulai beredar, bisikan demi bisikan memenuhi lorong sekolah. Bu Laras mencoba menjaga jarak, namun Arga semakin berani mendekat. Ia sengaja menunggu Bu Laras sepulang mengajar, membawakan payung saat hujan, bahkan menawarkan bantuan kecil yang terlihat biasa, tapi penuh arti. Semua itu membuat perasaan Bu Laras semakin sulit ditahan. Di satu sisi, ia takut segalanya terbongkar. Di sisi lain, ia sudah tak sanggup memutuskan ikatan ini. Suatu siang, kepala sekolah memanggil Bu Laras ke ruangannya. Wajah kepala sekolah terlihat kaku, penuh tanda tanya. Ada banyak desas-desus, Bu Laras. Saya harap Anda bisa jelaskan, katanya dengan nada dingin. Bu Laras menunduk, tangannya saling meremas, lidahnya keluh. Belum sempat ia menjawab, pintu terbuka, dan Arga masuk dengan wajah tegas. Jangan salahkan Bu Laras, Pak. Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan saya, ucapnya lantang. Kepala sekolah terdiam, lalu matanya menyipit. Apa maksudmu, Arga? Dengan keberanian luar biasa, Arga menatap lurus, saya mencintainya. Dan dia mencintai saya. Ucapan itu membuat dunia seakan berhenti berputar. Bu Laras menutup wajahnya dengan tangan, air mata jatuh deras. Kepala sekolah menghela napas berat, berdiri dengan amarah yang ditahan. Kalian sadar apa yang kalian lakukan ini? Ini bisa menghancurkan segalanya. Arga mengangguk tanpa ragu, kami sadar, Pak. Tapi ini pilihan kami. Suasana menjadi semakin tegang, udara seolah berhenti bergerak. Bu Laras akhirnya berani mengangkat wajahnya, menatap kepala sekolah dengan mata merah. Saya akan bertanggung jawab. Saya tidak akan lagi bersembunyi, katanya lirih tapi jelas. Kepala sekolah terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata, kalau itu pilihan kalian, maka siaplah dengan risikonya. Sekolah tidak bisa mendukung hubungan ini. Keputusan itu seperti palu yang menghantam telinga mereka. Hari itu juga, Bu Laras resmi mengundurkan diri. Kabar itu cepat menyebar di antara murid-murid, membuat kehebohan yang sulit. Di Bendung, ada yang terkejut, ada yang menangis, ada pula yang mencibir. Bu Laras melangkah keluar dari sekolah dengan langkah berat, wajahnya sembab penuh tangis. Arga berjalan di sampingnya, menggenggam erat tangannya. Apakah kau menyesal? Tanya Bu Laras dengan suara parau.
Arga menoleh, senyum hangat di wajahnya, tidak pernah sekalipun. Kata-kata itu membuat Bularas menangis semakin keras, tapi tangannya tidak pernah melepas genggaman Arga. Untuk pertama kalinya, ia merasa meski kehilangan segalanya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Hari-hari setelah itu penuh dengan bisikan dan pandangan sinis. Tetangga bertanya-tanya, sebagian mencibir, sebagian lagi merasa iba. Bularas sering merasa tercekik oleh pandangan dunia, tapi setiap kali ia melihat Arga, ketakutannya berkurang. Arga bekerja keras setelah lulus, ia mengambil pekerjaan apa saja untuk membuktikan bahwa ia bisa menjaga Bularas. Dari buruh harian hingga membantu warung kecil, Arga tidak pernah berhenti berjuang. Bularas mendukungnya sepenuh hati, meski kadang rindu pada hari-hari ia berdiri di depan kelas. Mereka pindah ke kota lain, meninggalkan masa lalu yang penuh gosip. Di kota baru, mereka membangun hidup dari nol. Tak ada lagi pandangan sinis, hanya cinta yang harus diperjuangkan setiap hari. Arga menabung sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya. Ia mulai bekerja di bengkel kecil, lalu beralih ke usaha yang lebih stabil. Malam-malam mereka penuh dengan obrolan sederhana dan rencana masa depan. Bularas menemukan kebahagiaan baru bukan sebagai guru, tapi sebagai wanita yang dicintai dengan tulus. Meski sederhana, hidup mereka penuh warna. Mereka tertawa bersama, menangis bersama, dan berjuang bersama. Semua itu membuat ikatan mereka semakin kuat. Arga tidak lagi anak sekolah yang dulu, ia tumbuh menjadi lelaki dewasa yang matang. Bularas tidak lagi guru yang takut pada dunia, ia kini wanita yang berani memilih cintanya. Suatu malam, di rumah kecil yang mereka tinggali, Arga datang dengan sebuah cincin sederhana. Tangannya gemetar saat menyodorkannya, wajahnya penuh rasa harap. Ini bukan cincin mewah, tapi aku ingin kau tahu, aku ingin bersamamu selamanya, katanya lirih. Bularas menatap cincin itu, air mata langsung jatuh dari matanya. Hatinya bergetar, tangannya menutup mulut, lalu ia mengangguk sambil tersenyum di tengah air mata. Ya, Arga, aku juga ingin bersamamu, jawabnya. Mereka berpelukan erat, seakan dunia sudah tidak bisa memisahkan lagi. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri beberapa orang terdekat yang benar-benar mendukung. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiasan megah, hanya janji tulus yang diucapkan dengan hati penuh cinta. Mereka saling menatap, lalu mengucapkan janji untuk hidup bersama dalam suka dan duka. Meski awalnya banyak yang menolak, perlahan orang-orang mulai melihat kesungguhan mereka. Waktu membuktikan bahwa cinta mereka bukan sekadar nafsu sesaat. Itu adalah ikatan jiwa yang dalam, yang tidak bisa dipatahkan oleh gosip atau cemoohan. Dan dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati. Tahun-tahun berlalu, kehidupan mereka semakin stabil. Arga berhasil membuka usaha kecil yang berkembang. Bularas mendukung setiap langkahnya, menjadi pendamping yang setia. Mereka bekerja keras bersama, hingga akhirnya bisa membeli rumah kecil yang nyaman. Malam-malam mereka diisi dengan canda, obrolan, dan mimpi-mimpi yang kini menjadi nyata. Anak-anak kecil di lingkungan mereka sering mampir ke rumah, dan Bularas dengan senang hati membantu mereka belajar. Perlahan, ia menemukan kembali panggilan hidupnya sebagai pengajar, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Bukan di sekolah, tapi di rumahnya, dengan cinta yang tulus. Di suatu sore, mereka duduk di teras rumah, menatap langit. Senja yang indah. Bularas menyandarkan kepalanya di bahu Arga, merasakan ketenangan yang sulit ia percaya bisa ia miliki. Kalau waktu bisa diulang, apa kau akan tetap memilih jalan ini? Tanyanya pelan. Arga menoleh, menatapnya dengan senyum penuh keyakinan. Ia mencium kening Bularas dengan lembut, lalu berkata, 1000 kali pun aku akan tetap memilihmu. Air mata Bularas mengalir, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kebahagiaan. Mereka terdiam dalam pelukan, membiarkan senja menjadi saksi bisu dari cinta yang telah melalui begitu banyak badai. Cinta yang dulu dianggap salah,
kini menjadi rumah yang paling indah bagi mereka. Dunia pernah menolak, tapi waktu membuktikan bahwa cinta itu benar adanya. Mereka sudah melewati semua bisikan, semua cemoohan, semua penolakan. Kini yang tersisa hanyalah kedamaian yang mereka ciptakan sendiri. Arga menatap langit, lalu berbisik pelan, "Terima kasih sudah memilihku." Bularas tersenyum, menatapnya penuh cinta, "Terima kasih sudah berani memperjuangkan kita." Kata-kata itu menutup luka lama, menggantinya dengan harapan baru. Dan di malam penuh bintang itu, mereka akhirnya sadar. Cinta yang dulu disebut terlarang, ternyata hanyalah cinta yang belum dipahami oleh dunia. Kini cinta itu tumbuh, mengakar, dan menjadi cahaya dalam hidup mereka. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Yang ada hanyalah dua hati yang berjanji untuk tetap bersama sampai akhir hayat. Mereka tahu jalan mereka tidak mudah, tapi bersama-sama, semuanya menjadi mungkin. Cinta yang pernah dianggap salah, kini menjelma menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Perjalanan panjang Bularas dan Arga mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang kita lawan, melainkan siapa yang kita perjuangkan hingga akhir. Meski dunia sempat menolak, meski banyak cemoohan yang harus mereka terima, akhirnya waktu membuktikan bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh pandangan orang, melainkan oleh keberanian hati untuk memilih. Inilah akhir dari kisah penuh air mata, penuh pengorbanan, dan akhirnya berakhir dengan senyum kebahagiaan. Namun, apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari kehidupan baru yang penuh dengan tantangan lain? Terima kasih sudah mengikuti cerita ini di channel Gemiteling. Jangan lupa untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kisah, karena setiap cinta punya perjuangan, dan setiap perjuangan layak dihargai. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Gemiteling, tempat di mana cerita-cerita hidup menemukan suaranya.